Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pelajaran ilmu hadis, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mudhol dan munqati. Mudhol dan munqati ini masih termasuk ke dalam bagian syaktun zahirun atau gugur dalam sanad yang jelas atau nyata. Di video kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai mudhol, mencakup definisi, contoh, kesamaan mudhol dengan mu'allaq, hukum, dan kitab yang diperkirakan terdapat mudhol. Yang kedua, munqati, mencakup definisi menurut ulama mutaqaddimin, definisi menurut ulama mutaakhirin, contoh, dan yang terakhir adalah hukum. Dan tidak lupa juga di akhirnya ada latihan. Mudhol secara bahasa diambil dari kata a'dhala yang artinya adalah a'ya, yaitu menyulitkan atau melelahkan. Sedangkan menurut istilah, mudhol ini adalah khobar yang dalam sanadnya terdapat dua rawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Artinya kalau rawi tersebut gugur dua atau lebih tapi tidak berturut-turut, maka itu tidak disebut mudhol. Jadi mudhol itu minimal ada dua rawi yang gugur dan gugurnya itu secara berturut-turut. Contoh mudhol hadis riwayat Al-Hakim mengenai hamba sahaya. Dalam komentarnya Al-Hakim menyebutkan bahwa dalam hadis ini ada dua rawi yang dibuang. Makanya hadisnya disebut dengan hadis mudhol. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat sanad berikut. Nah, dalam hadis ini atau dalam riwayat ini, Hakim menerima hadis ini dari Al-Qanabi, sedangkan Al-Qanabi itu menerimanya dari Malik, dan Malik menerimanya dari Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menerimanya dari Rasulullah atau dari Nabi. Jika dilihat sepintas, di sini tidak ada masalah atau tidak ada rawi yang dibuang. Tapi ternyata setelah dibandingkan, setelah diteliti, ternyata dalam sanad ini ada yang terputus. Ternyata di riwayat yang lain sanadnya tidak seperti ini, tapi sanadnya adalah dari Al-Hakim menerimanya sama dari Al-Qanabi. Al-Qanabi itu menerimanya dari Malik. Nah, Malik ini di riwayat yang lain tidak menerimanya langsung dari Abu Hurairah, tapi menerimanya itu dari Muhammad bin Ajlan. Dan Muhammad bin Ajlan ini menerima dari ayahnya, yaitu Ajlan. Nah, baru Ajlan ini menerimanya dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah menerima dari Rasulullah. Maka dari sini Malik ini di riwayat yang tadi, di riwayat yang dari Al-Hakim yang pertama tadi, Malik ini menerimanya langsung dari Abu Hurairah, artinya melewati dua orang, yaitu Muhammad bin Ajlan dan Ajlan. Jadi ada yang dibuang, siapa? Muhammad bin Ajlan dan Ajlan, dua rawi secara berturut-turut, maka itu menjadi mudhol. Nah, ini dua rawi yang dibuang dalam riwayat yang sebelumnya. Bisa dilihat harusnya Malik itu tidak langsung ke Abu Hurairah, tapi melewati Muhammad bin Ajlan, ke Ajlan baru ke Abu Hurairah. Tapi di sini riwayat yang contoh tadi dari Malik langsung ke Abu Hurairah. Akhirnya ada yang dibuang dua orang. Ketika ada yang dibuang dua orang berturut-turut, maka itulah yang disebut dengan mudhol. Selanjutnya, terdapat sedikit kesamaan antara mudhol dengan mu'allaq. Maksudnya adalah bahwa hadis tersebut bisa disebut mu'allaq dan juga bisa disebut dengan mudhol dalam satu waktu. Dan ini bisa terjadi ketika ada dua rawi atau lebih yang dibuang dari awal sanadnya. Gitu. Kalau tidak seperti itu, maka tidak disebut mudhol dan tidak disebut mu'allaq dalam satu waktu. Jadi hanya pada satu keadaan itu saja, artinya ketika dibuang dua rawi atau lebih dari awal sanad saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sanad berikut, muhadis atau tabi'in, sahabat dan Rasulullah. Nah, dari muhadis ketika dia langsung kepada tabi'in melewati atba tabi'in,
dan juga tabi'in artinya membuang atba tabi'in dan tabi'in, maka pada saat itulah hadis tersebut bisa disebut dengan mu'dal dan mu'allaq gitu. Atau misalkan dari muhadis itu langsung ke sahabat, membuang atba tabi'in dan tabi'in, ini juga sama, bisa disebut mu'dal dan juga bisa disebut mu'allaq. Hukum mu'allaq, hukum mu'dal itu jelas dia hadisnya hadis dhaif, dan bahkan disebutkan menurut ulama dhaifnya itu lebih jelek daripada mursal dan munqati. Kenapa? Karena banyak rawi yang dibuang. Kalau munqati dan mursal itu paling satu aja yang dibuang, tapi kalau mu'dal itu minimal 2 yang dibuang. Yang lebih jelek. Kitab yang diperkirakan terdapat mu'dal, yang pertama itulah kitab-kitab karya Ibn Abi Dunya, dan yang kedua adalah kitab As-Sunan karya Sa'id bin Mansur. Selanjutnya pembahasan mengenai munqati. Nah, munqati ini definisinya ada 2. Yang pertama itu ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama yang paling awal, ulama yang awal gitu. Menurut ulama mutaqaddimin bahwa munqati itu adalah hadis yang terputus atau yang tidak bersambung sanadnya dimanapun letak terputusnya atau ukurnya. Artinya bahwa munqati menurut ulama mutaqaddimin adalah hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang gugur, tidak ada rawi yang gugur, baik gugurnya di awal, di akhir ataupun di tengah, maka itu sudah disebut dengan munqati. Kan menurut ulama mutakhirin atau ulama kontemporer bahwa yang disebut dengan munqati itu adalah khabar atau hadis yang sanadnya tidak bersambung dan tidak termasuk ke dalam mursal dan mu'allaq atau mu'dal. Maksudnya ketika hadis tersebut tidak masuk kepada kriteria mursal, yaitu yang terputus di akhir, atau mu'allaq tidak juga termasuk ke dalam mu'allaq yang terputusnya di awal, dan tidak pula termasuk kepada mu'dal yang terputusnya 2 berturut-turut, maka itulah yang disebut dengan munqati. Maka dari pengertian yang kedua ini atau dari mutakhirin bisa disimpulkan bahwa munqati itu adalah ketika terputusnya rawi tersebut di tengah-tengah sanad. Nah, yang mana yang mau diambil? Tentunya yang ulama mutakhirin. Contohnya ini riwayat dari Abdur Razak yang menerimanya dari As-Sauri, As-Sauri dari Abu Ishaq dari Zaid bin Yushay dari Huzaifah, dan Huzaifah dari Rasulullah. Nah, setelah diteliti ternyata Abdur Razak ini menerimanya dari As-Sauri. Nah, As-Sauri ini tidak menerima langsung dari Abu Ishaq, tapi melewati ada Suraik baru ke Abu Ishaq. Jadi dari As-Sauri harusnya tidak langsung ke Abu Ishaq, tapi harusnya melewati Suraik dulu, baru Suraik itu menerima dari Abu Ishaq. Tapi Suraik ini dihapus atau dibuang oleh As-Sauri. Nah, posisi Suraik ini tidak di awal sanad, tidak di akhir, tapi dia berada di tengah, maka disebut dengan munqati. Tapi kalau yang dibuangnya As-Sauri, artinya dia Abdur Razak langsung ke Suraik, maka itu menjadi mu'allaq karena yang dibuang di awal. Dan kalau yang dibuangnya adalah Huzaifah, artinya dari Zaid langsung ke Rasulullah, maka itu disebut dengan mursal. Tapi ini kan tidak dibuang di awal ataupun di akhir, tapi yang dibuangnya ada di tengah, yaitu Suraik. Maka ini yang disebut dengan munqati. Hukum munqati karena dia termasuk dhaif, maka jelas mardud. Kenapa dia mardud? Karena ada satu syarat makbul diterimanya hadis itu yang hilang, yaitu bersambung sanad, dan juga karena tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang. Jadi tidak tahu rawi yang dibuang itu apakah dia termasuk rawi yang adil ataukah tidak, apakah rawinya sikot ataukah tidak. Untuk latihan bisa disalin tautan ini ke browser yang ada di HP, PC atau bisa dicek di GCR kelasnya masing-masing. Sekian untuk
pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga harinya menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.